Jadi yang dicari oleh seorang santri adalah mencari ridho Allah. Itu saja. Tidak hanya sekarang, dulu pada waktu zaman Rasul juga ada orang yang mengadu pada Rasul. Rasul, kenapa saya kok hidupnya, ekonominya selalu sempit? Maka Rasul ajarkan, usahakanlah kalau kamu masuk ke rumah, uluk salam, assalamualaikum. Kalau tidak ada orang di dalam rumah, bacalah selawat padaku. Di zaman yang serba enak ini, jangankan anak, sampai yang namanya ayam pun sekarang diberi makan sudah sulit, enggak seperti ayam dulu kok. Ayam sekarang dia kasih makan sulit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Senang sekali sahabat santri di Indonesia dan sahabat madrasah dimanapun berada. Juga saya izin menyapa sahabat 4G. Salam 4G, 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 4G. Golden Generation, Good Generation. Luar biasa, terima kasih. Para pemirsa dimanapun berada, senang sekali pada kesempatan ini kita kerawuhan Bapak Kiai Haji Muhammad Thawil Mansur. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran kasir. Pak Kiai Thawil Mansur ini adalah juga Ketua Komite MTS Negeri 4 Kebumen. Sahabat madrasah dan para santri Indonesia, masih dalam tema Hari Santri Nasional 2022. Tema Hari Santri Nasional kita adalah berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Pak Kiai Thawil ini adalah santri yang juga seorang kiai hari ini, tapi dulunya santri. Seperti adik-adik, seperti kalian semua, para santri yang sedang belajar di pesantren, yang sedang belajar di madrasah. Kita akan menggali lebih dalam tentang pengalaman-pengalaman beliau ketika beliau masih menjalankan atau prihatin ketika menjadi santri, sampai nanti pada kita akan gali arahan pemikiran-pemikiran beliau yang beliau sampai hari ini alhamdulillah diberikan yuswa atau umur panjang, bisa punya banyak pengalaman dan sekaligus beliau masih menyaksikan, melihat praktek langsung kehidupan pesantren, terutama di boarding Islamic School di MTS Negeri 4 Kebumen, dan beliau adalah salah seorang dewan pendiri dan sekaligus pengasuh dari pesantren digital ramah anak di MTS Negeri 4 Kebumen. Izin berbincang Pak Kiai tentang tema Hari Santri. Tadi saya sudah sampaikan tema Hari Santri kita tahun 2022 adalah berdaya menjaga martabat kemanusiaan, Pak Kiai. Kita ingin tahu bagaimana membangun daya bagi para santri, karena hari ini para santri butuh teladan, butuh cerita, butuh pengalaman dan nasihat dari para orang tua yang dulu, para santri yang ikut berjuang, bahkan bukan hanya berjuang mempertahankan kehidupan dirinya, tapi berjuang untuk melawan penjajah. Mungkin Pak Kiai bisa cerita tentang bagaimana membangun daya potensi santri di masa lalu. Ya, saya coba untuk menjawabnya, bahwa sebenarnya yang namanya santri itu bahasa apa sih itu ya? Ya sebut bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Iya, bahasa apa nih Pak Kiai? Iya, saya juga nggak tahu, tapi yang pernah saya dengar bahwa santri itu singkatan. Oh gitu. Singkatan dari san, itu sanggup. Oh. Meneruskan tuntunan Rasul Ilahi. Tepuk tangan sahabat madrasah. Ternyata baru tahu juga ini ada santri singkatan dari sanggup meneruskan tuntunan Rasul Ilahi. Subhanallah, luar biasa. Jadi misinya apa ya? Istilah misinya tetap santri itu tujuannya memperjuangkan apa yang pernah diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Untuk mensejahteraan umat, itu saja. Mensejahterakan umat itu tujuannya. Jadi enggak pernah untuk mencari dunia, untuk enggak pernah. Jadi yang dicari oleh seorang santri adalah mencari ridho Allah. Itu saja. Makanya bisa terjadi ada santri pulang dari pesantren di rumah jadi orang kaya juga ada. Jadi orang miskin tetap miskin, tapi berjuang tetap berjuang.
Yang miskin berjuang dengan miskinnya, yang kaya berjuang dengan kayanya. Itu makanya padahal Rasul juga memerintahkan bahwa kita kalau punya ilmu berjuanglah pakai ilmunya, pakai tenaga berjuanglah pakai tenaganya, punya harta berjuang pakailah hartanya. Itu mangkana lahu malun fatasodak bimalihi, mangkana lahu kuatun fatasodak bikuatihi, mangkana lahu ilmun fatasodak bi ilmihi. Itu saja. Jadi bisa terjadi sodakoh itu sodakoh pakai ilmu. Saya sudah berjuang di sana sini hanya memperjuangkan apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu perjuangan. Maka kadang-kadang yang namanya kiai sering di masyarakat tempat untuk mengadu. Gimana saya ini kok hidupnya susah terus, bagaimana anak saya kok begini. Biasanya solusinya ya pada itu. Ya mari, tidak hanya sekarang, dulu pada waktu zaman Rasul juga ada orang yang mengadu pada Rasul. Rasul, kenapa saya kok hidupnya ekonominya selalu sempit? Maka Rasul mengajarkan usahakanlah kalau kamu masuk ke rumah uluk salam assalamualaikum. Kalau tidak ada orang di dalam rumah, bacalah selawat padaku. Dan setelah masuk di rumah, bacalah surat Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali apa 1 kali? 1 kali boleh, 3 kali atau sampai tidak berhenti sampai tidur boleh. Oh gitu ya. Bahkan kalau mau tidur membaca qul huwallahu ahad 21 kali. Bahkan ada yang membaca yang 21 kali itu bismillahnya, qul huwallahu ahadnya 100 kali. Pakai tasbih. Niatnya untuk baca 100 kali tapi baru 30 kok sudah tidur, ya sudah. Pahalanya sudah 100 kali. Iya sudah, niatnya 100. Oke. Iya. Luar biasa. Jadi baik para santri dimanapun berada, sahabat 4G, sahabat madrasah, ini pengalaman yang sangat berharga. Ternyata ada amalan-amalan tertentu yang kita semua hari ini perlu belajar kepada para kesepuhan, kepada Pak Kiai, yang itu menjadi amalan-amalan yang sangat memberikan manfaat yang luar biasa. Kalau dihubungkan dengan hari santri Pak Kiai, hari santri kan dihubungkan dengan adanya resolusi jihad, adanya instruksi fatwa dari Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari bahwa setiap individu muslim yang sudah akil balik wajib hukumnya membela negara dari penjajahan Belanda waktu itu. Ini kalau kita hubungkan dengan semangat nasionalisme, semangat pembelaan para generasi remaja kita hari ini Pak Kiai. Sepertinya kalau sekarang orang bicara jihad saja pada ketakutan. Padahal dengan semangat jihad itulah dulu kita bisa mengusir penjajah. Nah, menurut pandangan Pak Kiai bagaimana ini kaitannya dengan kita sedang memperingati hari santri ini tentang jihad itu? Ya memang kalau dulu yang namanya jihad itu menghadapi musuh-musuh orang yang mau merusak negara, mau merusak agama. Kalau sekarang, zaman sekarang sudah nggak ada orang yang akan merusak agama kita. Kita jihad ya jihadun nafsi, merangi nafsu sendiri. Bahkan menurut Rasulullah merangi nafsu itu jihadul akbar. Kalau musuh orang kafir itu namanya jihadul asghar. Maka Rasulullah pernah roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kemudian sahabat terkejut, gimana Rasul? Ini yang meninggal banyak kok disebut jihadul asghar. Jihad kecil. Iya, kalau memusuhi orang kafir itu namanya jihad kecil. Musuhi nafsu sendiri itu namanya jihadul akbar, jihad besar. Cuma kadang-kadang terkadung itu pahamnya kalau jihad itu menakutkan. Padahal jihadun nafsi, merangi nafsu sendiri itu. Sebab nafsu dibunuh itu sulit. Padahal nafsu bisa dibunuh. Dzubihatin nufus bisaifil mukhalafah. Nafsu dibunuh dengan jalan apa? Menghindari apa yang dikehendaki. Apa? Jihadun nafsi. Dzubihatin nufus bisaifil mukhalafah. Nafsu iku disembelih karo dalan nulayani kekarepan. Karepane sing enak-enak dituruti sing ora enak. Itu namanya melawan nafsu, sedang jihad itu. Yang kita sebut dengan masa prihatin. Iya, itu tadi. Ini yang sekarang kita sulit menemukan. Kalau masa kecil saya, masa kecil Pak Tibian, Pak Kengkin, Pak Arif, kalau Bu Murni juga mungkin ya, Bu Ade, Mas Biko. Itu dulu masih ada masa keprihatinan, masa kekurangan. Bahkan saya pernah cerita juga di majelis ini bahwa saya dulu punya tas itu hanya satu. Selama sekolah di madrasah kelas 5 sudah tidak punya tas. Saya bikin dari kantong gantung.
Nah, anak sekarang rupanya Pak Kiai, di tengah segala sudah cukup, fasilitas ada, fasilitas lengkap. Kenapa justru mereka semakin mentalnya semakin kendor atau tidak punya semangat perjuangan yang tinggi? Iya, masalahnya di zaman yang serba enak ini, jangankan anak, sampai yang namanya ayam pun sekarang diberi makan sudah sulit, nggak seperti ayam dulu kok. Ayam sekarang dia kasih makan sulit. Iya. Pitik zaman biyen kan sega mampu doyan. Siki we Manja ya Pak. ayamnya kudu seganget. Masya Allah. Tapi di kalangan santri tetap Pak, di Tegalrejo contohnya masih banyak orang santri makannya oyek. Gitu ya, sampai Iya. sekarang, sampai sekarang. Sampai sekarang. Insya Allah. Padahal oyek itu singkatan apa? Singkatan. Orang yang ekonominya kurang. Oyek apa? Orang yang ekonominya, artinya apa? Latihan miskin. Oh, miskin perlu dilatih juga kok. Kalau sudah latihan miskin nanti Siap, terjadi kok jadi orang miskin temenan. Sudah latihan enggak siap. apa-apa. Iya. Tapi kalau latihannya miskin nanti jadi orang kaya enggak masalah. Enggak masalah. Sing repot sekarang kan latihan jadi orang kaya semua, tapi jatuhnya jadi orang miskin. Nah, jadinya akhirnya tetap jadi orang yang malas kerja. Jadi Pak Ogah namanya. Tadi saya ngobrol Pak Kiai di ruang guru dengan, ya ini fenomena barangkali ya. Ada bantuan BLT namanya. Iya. Katanya banyak orang nganggur sekarang dikasih bantuan BLT sehingga mereka lebih nyaman nungkang-nungkang di rumah daripada kerja bantuan. Iya, makanya bukan rakyatnya jadi dewasa, malah jadi pengangguran akhirnya. Karena nganggur dibayar. Termasuk apa? Memancing kemalasan dan memancing kecemburuan sosial. Oh gitu. Iya, makanya pernah itu suatu guru saya pernah itu ada dari Kabupaten Banyumas dulu membawa 1 truk beras, kemudian dibawa ke pondok pesantren tempat saya nyantri di Jombor Gumelar Lor sana Tambak kecamatan. Anak pondok itu melihat ada bantuan senang sekali, tapi sebelum dibagikan Mbak Kiai masih ojo diduna sik, aku dijotna segegem disusul Pak. Segegem dibuang nang bagai dadi uler kabeh Pak. Masyaallah. Wis balekno ring sing duwe aja didono. Bisa terjadi hal Ini kisah nyata apa? Kisah nyata Pak. Kisah nyata. Yang menjadi saksi masih hidup itu Pak Mukhlisin Hidara Payung sana. Itu yang melihat semata. Subhanallah. Seperguruan dengan saya tapi setelah saya. Makanya kalau saya dengan keluarga dengan enggak usah mengharap dari pemerintah, silakan diberi ya alhamdulillah, tapi enggak diberi insya Allah sudah cukup kok memberi itu semua. Maksudnya tidak bermental untuk menjadi peminta, tapi kemandirian. Iya. Makanya kan kita sudah diajarkan oleh Rasul bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu artinya kan lebih baik memberi daripada diberi. Tapi kenapa sekarang kok banyak orang yang suka diberi? Oke. Pemirsa dan juga sahabat madrasah, para santri Indonesia dimanapun berada, ternyata bincang-bincang dengan seorang tokoh Pak Kiai Haji Tauhil Mansur luar biasa asiknya. Tidak terasa sudah 12 menit kita berbincang, sehingga untuk perbincangan kita masih dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional. Kita akan cukupkan dulu dan insya Allah nanti kita akan ikuti pada episode selanjutnya. Pemirsa, untuk Pak Kiai Haji Tauhil Mansur, senang sekali Pak Kiai kita bisa berbincang mengambil ibro pengalaman arah nasihat dari Pak Kiai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita para generasi muda yang sedang memperingati Hari Santri Nasional dengan tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi nggih Pak Kiai nggih, bisa kita bincang-bincang lagi. Terima kasih. Mari sahabat madrasah, sahabat 4G dimanapun berada dan santri Indonesia tetap semangat berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.